Halo semuanya, welcome back to Official Komplit Seluler bersama saya Ijay. Seperti biasa ya, kita bakalan komparasi. Ya di sini kita bakalan komparasi yaitu Samsung A54 dan juga Vivo V27. Yang dimana dari harga sih ini mirip-mirip aja ya, tapi variannya yang bakal berbeda. Tapi yang jelas seperti biasa, sebelum kita lanjut ke videonya, jangan lupa buat like, share, komen, dan juga subscribe channel ini biar kamu gak ketinggalan nih seputar info dari kami. Apa sih perbedaannya? HP ini sih kelihatan worth it banget menurut saya pribadi. Official Komplit Seluler. Oke, jadi di sini bakal langsung aja kita masuk di bagian harganya. Yang kalau dari harganya sendiri di sini bisa dibilang mirip ya, tapi bedanya di variannya aja. Buat Samsung A54 ini di varian 8/218GB nya dibanderol di harga 5.999.000 atau di 6 juta tipis lah. Sementara buat Vivo V27 ini juga sama, yaitu 5.999.000 tapi di varian 8/256. Karena Vivo ini cuma ada di satu varian aja, tapi di sini buat Samsung A54 kalau misalkan kalian nambah sekitar 400 ribuan, 400-500 ribuan, dia dapat di 8/256 yang harganya sendiri di 6.399.000 nih buat Samsung A54 ini. Ya kalau misalnya dari segi harga di sini Vivo V27 ini bener-bener udah oke banget ya. Harga 5.999.000 tapi dapat di varian 8/256. Lagi buat software RAM-nya sendiri dapat di 8GB juga, jadi totalnya di 16GB. Ya buat software RAM-nya sendiri buat Vivo ini nggak usah terlalu dipikirin lah, tapi 8GB RAM-nya juga udah cukup banget. Ya buat main game Genshin juga udah oke lah, apalagi storage-nya yang gede 256. Jadi kalau misalkan saya harus kasih poin ya, akhirnya udah lama juga ya saya nggak kasih poin. Kalau misalkan saya harus kasih poin buat kedua HP ini, mending mana di harga yang di 6 juta, saya bakalan milih di Vivo V27 5G ya. Jadi yang satu poin ya buat Vivo V27 ini. Ya kalau misalnya kita bahas di bagian harga dan variannya, di sini Vivo V27 ini emang terasa lebih worth it. Tapi kalau misalnya dari segi body, di sini tergantung selera kalian masing-masing. Yang jelas dari segi bodinya ini terasa terlihat berbedanya banget ya. Buat Vivo V27 ini emang benar-benar terasa lebih tinggi, mirip kayak remote ya kalau misalkan kalian lihat. Dan buat dimensinya sendiri buat kedua HP ini, terutama di Samsung A54 ini, dia dapat di 158,2 kali 76,7 kali 8,2 mm. Jadi tinggi dan lebarnya juga bisa terbilang pas. Hand gripnya juga ini udah mantap banget, walaupun di sini agak sedikit licin ya dari Samsung A54 ini, tapi overall ini udah oke banget dari Samsung A54. Beratnya sendiri ini dapat di 202 gram, dan buat Vivo V27 ini dia dapat di 164,1 kali 74,8 kali 7,4 mm, yang dimana hand gripnya juga ini udah ngepas banget, tapi ya masih agak terlihat licin gitu kan di bagian bodi belakangnya. Dan dari kedua HP ini benar-benar berbeda, walaupun berbeda sama-sama terasa licinnya ya menurut saya pribadi. Apalagi buat Vivo V27 ini yang karena kesannya pegangnya kecil, jadi takut aja gitu, takut kepencet di bagian samping-sampingnya. Tapi ini overall udah nyaman-nyaman aja kok. Ya tinggal dipakein soft case aja dari Vivo V27 ini, karena di dalam penjualan juga udah dapet soft case dan juga batok charger, bedanya di situ aja. Dan beratnya buat Vivo juga tadi dapat di 180 gram, lebih enteng dibandingkan Samsung A54. Tapi di sini buat Samsung A54 ini walaupun dia nggak dapat batok charger, dia dapat sertifikasi yang dimana sertifikasi Samsung banget, yaitu IP67 ya, dimana udah anti air dan juga anti debu. Jadi proteksinya kalau misalnya kecemplung 30 menit 1 meter ini udah aman banget dari Samsung A54 ini. Ya Vivo V27 ini walaupun dia nggak ada IP-nya, dia dari desainnya juga nggak kalah oke kok dari Samsung ini. Ya kalau misalkan dari segi desain kalian tinggal pilih aja ya, kalian lebih suka yang mana. Dan kalau misalkan saya harus kasih pilih ya, buat kedua HP ini saya lebih suka hand gripnya dari Samsung A54 dibandingkan Vivo V27 ini. Ya walaupun Vivo V27 ini dari segi layar juga dia udah oke banget, apalagi dari desain belakang juga udah oke juga. Dan kalau misalkan saya harus kasih poin di bagian desainnya ya, saya juga masih bingung, dan saya bakalan pilih dua-duanya sih, karena dua-duanya juga saya suka dari segi desainnya. Apalagi Vivo V27 ini ada yang namanya color changing back panel juga, jadi bisa ganti-ganti warna, tapi bagian belakangnya tergantung dari sinar UV ya. Jadi kalau misalkan dari segi desain saya bakalan kasih masing-masing 1 poin dari saya. Oh ya, buat yang nanyain NFC, ini kedua HP ini udah NFC, udah ada semua, jadi nggak usah ditanyain lagi ada NFC atau enggak ya. Dan sekarang kita bakal beralih di bagian layarnya. Kalau misalkan dari layar ya, di sini kedua HP ini terasa
berbeda banget, yang dimana dari ukuran layarnya juga ini udah beda. Dan di sini Vivo juga dia udah pakai punch hole, Samsung juga udah. Dan apalagi ya, bagian bezel ya, di sini dari bezel kalau emang dari Vivo V27 ini kan dia bentuknya curve kayak gitu, jadi bezelnya nggak terlalu kelihatan, paling bagian atas bawahnya aja. Yang dimana kalau dari segi bezel di sini Samsung A54 terasa tebel ya kalau misalkan dibandingin sama Vivo V27 ini, ya karena balik lagi desain layar curve-nya emang beda banget nih dari Vivo V27 ini. Tapi dari layarnya sendiri buat Samsung A54 ini nggak usah ditanyain lagi, karena layarnya proteksinya udah dapat di Corning Gorilla Glass 5, dan juga buat lebar layarnya dapat di 6,4 inch Super AMOLED, dan juga udah support di 120 Hz juga nih. Sementara buat Vivo V27 ini dia 6,78 inch, lebih panjang dan juga lebih lebar sedikit, dan dia dapat layar AMOLED dan juga udah support di 120 Hz juga. Dan di sini buat Vivo V27 ini dia nggak dapat yang namanya Corning Gorilla Glass 5, 3 dan lain-lainnya. Jadi overall dari segi proteksi Samsung A54 ini lebih unggul, lebih oke dan juga lebih enak ya dibandingkan Vivo V27, walaupun dia menangnya di bagian curve-nya dan juga dia lebih tinggi ya dari segi layar, ya beda sama Samsung yang lebar dan juga tinggi, ya nggak terlalu tinggi sih dari layar sendiri. Ya kalau misalkan dari segi layar sih, walaupun saya sebenarnya suka dari Vivo V27 karena layar curve-nya ini, tapi balik lagi saya masih demen ngeliat di Samsung A54 ini yang walaupun layarnya nggak curve tapi tetap nyaman dilihat gitu, dapat support AMOLED 120 Hz dan juga nggak perlu khawatir yang namanya bakal ninggalin goresan ya, karena udah pakai Corning Gorilla Glass 5 juga. Jadi menurut pandangan saya pribadi, saya bakal pilih di Samsung A54 yang dimana dia layarnya udah enak banget nih dari Samsung A54 ini. Ya tergantung selera kalian masing-masing ya, di sini disclaimer aja. Jadi saya bakal kasih 1 poin nih buat Samsung A54 ini. Oke, sekarang kita masuk di bagian chipsetnya atau di bagian platformnya, yang dimana Samsung A54 ini dia pakai chipset terbaru dari brandnya sendiri nih, yaitu Exynos 1380. Buat fabrikasinya sendiri dapat di 5 mm ya, dan buat Androidnya udah pakai Android 13 dan juga One UI 5.1. Buat skor Androidnya sendiri dapat di 500 ribuan. Sementara buat Vivo V27 ini juga dia pakai chipset terbaru yang menurut saya pribadi ini chipset kelas menengah yang oke banget, yaitu MediaTek Dimensity 7200 dengan fabrikasinya sendiri dapat di 4 nanometer. Dan di sini buat FunTouch OS-nya sendiri udah pakai FunTouch OS 13 dan Android juga udah Android 13. Core Android sendiri dia ada di 600 ribuan. Buat performa sendiri buat main game Mobile Legends udah oke semua buat kedua HP ini, apalagi mau main game Genshin. Settingan medium atau lowest juga udah nyaman banget, dapat di 60 fps ya kalau lowest. Dan kalau misalnya kita lihat dari performanya, di sini perbedaan buat kedua HP ini yaitu di bagian performa gaming dan battery life-nya lebih unggul di MediaTek Dimensity 7200. Karena dari MediaTek Dimensity 7200 ini juga dia fabrikasinya dapat di 4 mm, jadi udah nanometer maksud saya ya, bukan milimeter. Jadi saya nyebutnya milimeter terus, dapat fabrikasi di 4 nanometer yang dari penggunaan segi gaming, CPU performance dan lain-lainnya di sini lebih unggul MediaTek Dimensity 7200. Jadi kalau misalnya dari segi performa, saya bakalan pilih di Vivo V27 ini. Ditambah Vivo V27 ini juga nggak gampang panas. Tapi Samsung juga sama sih, nggak gampang panas karena backlight-nya ini kaca, back covernya ini kaca ya, beda sama Vivo V27 ini. Tapi yang jelas dari segi performa MediaTek Dimensity 7200 ini lebih oke dibandingkan Exynos 1380. Jadi kalau misalkan dari segi performance, dari segi platform, saya bakalan pilih di Vivo V27 ini. Jadi saya kasih 1 poin nih buat Vivo V27 ini. Oke, sekarang kita bakal beralih di bagian kameranya. Yang kameranya buat kedua HP ini sama-sama di triple kamera. Tapi di sini buat Samsung A54 ini dia dapat di 50 megapiksel kamera utama, 12 megapiksel ultra wide dan juga 5 megapiksel buat makronya. Buat videonya sendiri dapat di 4K 30 fps aja. Buat kamera selfie ya, dia dapat di 32 megapiksel dan videonya juga sama 4K 30 fps aja. Sementara buat Vivo V27 ini dia dapat di 50 megapiksel kamera utamanya, 8 megapiksel ultra wide dan juga 2 megapiksel buat makronya. Dan buat videonya juga sama ya, 4K 30 fps juga. Buat kamera selfie sendiri dia dapat di 50 megapiksel dan videonya juga sama 4K 30 fps aja. Buat hasilnya kalian lihat dulu deh, menurut kalian kayak gimana. Dan kalau misalkan dilihat dari hasilnya, di sini Samsung A54 ini warna dan juga kontras serta dari kecerahannya juga masih oke di Samsung versi pribadi.
Dibandingkan Vivo V27 yang gelap jadi kerasa makin gelap. Apalagi kalau misalkan lihat dari foto langit yang ada gedungnya kayak gitu. Di sini kelihatan banget warna birunya terlihat berbeda banget sama Vivo V27 yang rasanya agak lebih gelap sedikit gitu kalau misalkan lihat dari bayangan awannya. Ya kalau misalkan dari kamera sih tergantung menurut kalian masing-masing gimana ya. Dari tone warna juga di sini dari video sendiri ya. Kalau misalkan dilihat dari tone warna juga di sini Vivo V27 ini masih kurang. Rasanya kelihatan lebih kemerahan. Ini kalau misalkan saya lihat secara langsung ya waktu itu. Dan dari videonya sendiri kalian bisa lihat sendiri kok dari videonya gimana menurut kalian. Keduanya kelihatan sama-sama stabil sih dari kedua HP. Cuma nggak tahu nanti kalau misalkan di komputer kayak gimana ya. Nah ini buat hasil dari kamera depannya yang sama-sama 4K juga buat kedua HP ini. Yang di kiri saya ini adalah Samsung, yang di kanan saya ini adalah Vivo V27 ya. Buat hasilnya kelihatan berbeda banget dari hasil tone warna. Coba buat hasil coba di komen di bawah ya. Nah gimana menurut kalian dari hasil kamera dari Samsung A54 dan juga Vivo V27 ini? Yang dari hasilnya saya masih lebih suka di Samsung A54. Emang sih di Samsung ini emang saya benar-benar terasa suka banget ya dari Samsung A54 ini dari segi kameranya. Jadi nggak perlu lama-lama lagi, saya bakalan kasih satu poin nih di Samsung A54 5G ini. Oke, sekarang kita masuk di bagian baterainya. Ya kalau dari baterainya sendiri di sini Samsung dan Vivo ini beda ya. Buat Samsung A54 ini dia dapat di 5000 mAh dengan kecepatan charge-nya di 25 watt, tapi no batok charger. Sementara buat Vivo V27 ini dapat di 4600 mAh, tapi dapat di 66 watt fast charge ya. Menurut saya pribadi, saya mending di Vivo V27 dari segi baterai ya. Walaupun 4600, dia dapat di 66 watt dan juga dia dapat batok charger. Jadi nggak bakal nambah duit lagi gitu. Jadi kalau misalnya dari segi baterai, mungkin saya bakalan pilih di Vivo V27 ini. Jadi saya bakal kasih satu poin nih buat Vivo V27 ini. Oke, menurut saya pribadi dari kedua HP ini dari segi poin emang gak ada yang terlalu jauh berbeda. Tapi tergantung di prioritas kalian. Kalau misalnya kalian mentingin kamera banget, di sini Samsung A54 menurut saya pribadi ini udah oke banget. Kalau misalnya kalian nyari yang gaming banget, di sini Vivo V27 ini udah terasa worth it banget. Apalagi kalau misalkan kalian punya budget yang dimana 6 juta pas, tapi mau storage yang gede, di sini Vivo udah nawarin yang menurut saya udah cukup banget. Ya kalau misalkan kalian punya budget lebih, ya bisa ngambil Samsung A54 kok. Harga 6.399. Ya jadi menurut saya pribadi balik lagi ya buat kedua HP ini tergantung kalian masing-masing. Tinggal kalian kebutuhannya yang mana. Proteksinya udah dijamin enak banget dari Samsung A54 atau di Vivo V27. Dan dari segi chipset, kamera dan juga baterai dan harganya di mana lebih bisa terasa lebih murah dibandingkan Samsung A54, kalian bisa milih di Vivo V27 ini. Tapi yang jelas mungkin segitu aja video kali ini. Ya kalau misalkan ada kurang lebihnya langsung aja komen di bawah. So mungkin segitu aja buat video kali ini. Terima kasih dan dadah.